Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah di jilid 1 halaman 94. Pelajaran ke-19. Baca. Siapa yang baca? Ad-darsu at-tasi' asyara. Ad-darsu at-tasi' asyara. Pelajaran ke-19. Qala al-mudiru. Berkata kepala sekolah. Kam taliban jadidan fi faslikum ya syekhu. Berapa pelajar yang baru di kelas kalian wahai syekh? Sini faslika ya. Di sini faslika. Apa? Lanjut. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Fihi asyratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 pelajar yang baru. Qala al-mudiru. Berkata kepala sekolah. Min ainahum. Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka dari negara yang sama? Qala al-mudarrisu. La. Hum min baladin mukhtalifatin. Hum min biladin. Hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negara yang berbeda-beda. Minhum salasatu tullabin minal Filipina. Filipini. Itu di kasra ya, minal Filipini. Karena Filipin bukan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim, isim mufrad ya. Majrur dengan kasrah. Ya ulang. Minhum salasatu tullabin minal Filipini. Tiga di antara mereka. Tiga orang pelajar dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 pelajar dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan 1 orang pelajar dari Malaysia. Qala al-mudiru. Berkata kepala sekolah. Afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada pelajar dari Amerika? Qala al-mudarrisu. Na'am. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Qala al-mudiru. Ahum jududun. Berkata kepala sekolah. Apakah mereka baru? Qala al-mudarrisu. La, hum qudama. La, hum qudama. Tidak, mereka pelajar yang lama. Qala al-mudiru. Berkata kepala sekolah. Kam taliban fihi min Urubba.
Berapa pelajar yang dari Eropa? Uruba Eropa ya, tulis Uruba Eropa. Terus. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Fihi khamsatu tullabin min Inglaterra. Di kelas ada 5 pelajar yang dari Inggris. Fasamaniyatu tullabin min Almania. Dan 8 pelajar dari Jerman. Wasittatu tullabin min Faransa. Dan 9 pelajar dari Prancis. 6 pelajar. Dan 6 pelajar dari Prancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Minal Yunani. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Ya, sudah panjang itu ininya. Apa artinya? 9 dan 9 pelajar dari Yunani. Qala al-mudiru. Syukran ya syekhu. Berkata kepala sekolah, terima kasih wahai syekh. Nah, sekarang materi baru ini yang akan kita bahas, itu 3 sampai 10. Akan kitabun 1 buah buku. Kitabani 2. Sekarang 3 buku, 4 buku sampai 10 buku. Ini yang kita mau pelajari sekarang. Paham ya? Contohnya di situ salah satu tullabin ya. Salah satu tullabin. Diperhatikan 3 sampai 10 ini terdiri dari dua kata ya. Paham ini? Yang pertama angkanya ya. Yang kedua bendanya ya, yang kita hitung. Bisa? Ini angka dikenal dengan adat. Adadun, angka, bilangan ya. Benda dikenal dengan ma'dudun. Ma'dud, adat ma'dud. Bisa paham ya? Jadi salah satu tullabin, salah satu ini disebut angkanya. Tullabin bendanya. Paham ini? Jadi selalu kalau kita menghitung ada angka, ada benda. Misalnya 10 apa? 10 masjid, ya. 10 ekor ayam. Bisa dipahami? Nah, ini yang kita mau pelajari 3 sampai 10. Baik. Jadi pahami dulu bahwasanya angka 3 sampai 10 kita ngitung 3 sampai 10 apa begitu akan terdiri dari 2 kata. Yang pertama angkanya. Yang kedua bendanya. Angka disebut apa? Adat. Benda disebut apa? Ma'dud. Paham sampai di sini paham? Jangan dulu tulis, santai, tulisnya nanti. Salah itu, begini tulisnya nanti. Ya. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita bergeser membahas cara membuat angka 3 sampai 10. Ya. Dengan memahami aturannya. Dia sama mudhaf ilaih ya. Jadi kita pahamkan dulu mana mudhaf ilaih, kemudian bagaimana bikinnya. Ya, bagaimana aturannya. Ya. Jadi angka 3 sampai 10. Paham ini? Yang pertama yang kita harus pahami, susunan angka 3 sampai 10 itu susunannya mudhaf
mudhafun ilaih. Coba lihat, salah satu ada alif lam, ada tanwin, ada kan? Berarti mudhaf. Tullabin kasrah, mudhafun. Nah, itu yang pertama harus kita ingat. Susunan 3 sampai 10 ini mudhaf, mudhafu ilaih. Angka sebagai mudhaf, 3 sampai 10-nya mudhaf. Kemudian benda sebagai mudhafun ilaih. Bisa dipahami? Misalnya 5 ekor sapi. Nanti 5-nya mudhaf, sapinya mudhafun. Bisa paham sampai sini? Bisa? Ya harus kita dulu bentuknya. Ini yang paling pertama harus kita pahami kalau kita mau belajar 3 sampai 10, pahami bentuk susunannya apa. Naat, man'ut atau apa ya? Ini dia susunannya mudhaf, mudhafun. Berarti sini salah satu apa nih? Mudhaf. Bendanya mudhafun ilaih. Bisa dipahami? Jadi angka nanti sebagai mudhaf, bendanya mudhaf ilaih. Yang kedua, ketika kita sudah pahami bahwasanya angka 3 sampai 10 susunannya mudhaf, mudhaf ilaih, yang kedua yang harus kita pahami angkanya, yaitu 3 sampai 10-nya. Angkanya yaitu 3 sampai 10-nya harus berlawanan jenis. Dengan mufrad bendanya. Angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Karena angka 3 sampai 10 bisa mudzakkar, bisa muannas. Paham ini? Ini salah satu mudzakkar atau muannas? Muannas kan? Ada tak marbutohnya? Ya. Kalau tidak ada tak marbutohnya, mudzakkar. Kapan kita pakai tak marbutoh? Kapan kita tidak pakai? Patokannya adalah bendanya. Lihat, mufrad dari tullabin apa mufradnya? Talibun, ya. Ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sehingga 3 sampai 10-nya harus tadi berlawan. Kalau talibun mudzakkar berarti 3 sampai 10-nya muannas. Bisa dipahami? Jadi kalau ngitung 3 orang pelajar laki, kita bilang salah satu tullabin, arba'atu tullabin, sampai asyaratu pakai tak marbutah. Harus muannas. Kenapa? Mufrad bendanya mudzakkar. Bisa paham ini? Sebaliknya, kalau yang kita hitung muannas, mufradnya muannas. Seperti misalnya talibatun, kita mau bilang 3 orang pelajar perempuan. Maka 3 sampai 10-nya harus mudzakkar. Tidak pakai tak marbu. Bisa dipahami? Apa rumusnya tadi? Angkanya harus berlawan jenis dengan mufrad bendanya. Sudah? Yang terakhir, yang ketiga, bendanya harus jamak. Bendanya harus jamak. Coba lihat itu, tullabin mufrad atau jamak? Jadi jangan bilang salah satu talibin. Oh, tidak ada seperti itu. Arba'atu talibin. Harus jamak. 3 sampai 10 ini.
Jadi yang pertama susunannya mudhaf mudhafun ilaih. Angkanya jadi mudhaf, bendanya jadi mudhaf ilaih. Yang kedua, angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, bendanya harus jamak. Bisa dipahami? Bisa ditulis? Jadi jamak di situ kan, jamak antum sudah pelajari, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, yang menaksir. Tidak ada dibatasi itu, kan sudah dibilang yang penting jamak. Tahu? Paham ini? Oh, jamak. Adakah aku bilang itu jamak harus jamak taksir? Adakah aku bilang? Ada aku tulis? Ada aku sampaikan? Berarti yang penting jamak. Apakah jamak? Ya jamak. Bisa paham ya? Jadi tidak harus jamak jika memang banyak-banyak di Durusul Lugha jilid 1 itu jamak taksir. Tapi tidak semua. Ada juga jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Bisa dipahami? Jadi yang pertama, ya angka 3 sampai 10. Susunan angka 3 sampai 10 berbentuk mudhaf mudhafun ilaih. Terdiri dari dua kata saja. Kata yang pertama angkanya, kata yang kedua bendanya, kan begitu? Ya toh? Susunannya ini angka sebagai mudhaf, benda sebagai mudhaf ilaih. Ya kalau bilang 3 pelajar laki-laki, ya sudah 3-nya mudhaf, pasti mudhaf. Pelajar laki-lakinya pasti mudhaf ilaih, itu pasti. 6 hari, 6-nya mudhaf, harinya mudhaf ilaih, itu pasti. Kemudian yang kedua, angkanya berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Jadi jangan malas, harus cari mufrad bendanya. Apa mufrad bendanya? Kalau mufrad bendanya mudzakkar, maka 3 sampai 10-nya muannas. Kalau mufrad bendanya muannas, 3 sampai 10-nya mudzakkar. Ustaz, bagaimana maksudnya angkanya mudzakkar muannas? Lihat tak marbutahnya. Ada tak marbutah muannas, tidak ada mudzakkar. Bisa dipahami? Saya tanya, saya bilang apa? Jamaknya itu mufradnya yang jadi acuan. Yang jadi patokan mufradnya. Ya, saya kasih rumus ringkas ya ini, karena kebetulan saya bertanya, saya kasih trik cepat. Ya, ada ini pintar juga ini anunya, rumusnya. Saya dapat dari orang lain ya, kan biasanya angka begini dari pertanyaan toh. Kan kita sudah pelajari kemarin kam ya. Kam artinya apa ya? Berapa? Hukum kata setelah kam apa? Mufrad masuk sebagai tamyiz lah. Iya. Misalnya ada kam liban ya, kam taliban. Nah, ini kan pasti mufrad ya. Langsung aja ini jadi patokan. Misalnya jawabannya 3 sampai 10. Langsung aja. Berarti taliban mudzakkar, angka 3 sampai 10-nya muannas. Langsung hantam saja. Berarti nanti jawabannya pasti salah satu arba'atu, pakai tutup, pakai tak marbu. Kenapa?
Yang ditanya mudzakkar. Ketika yang ditanya misalnya muannas, kam apa? Nafidatan. Ya, berapa jendela? Ini nafidatan apa? Muannas. Berarti nanti jawabannya kalau 3 sampai 10 jawabannya berarti apa? Angkanya pasti mudzakkar, tidak pakai ta marbutah. Tapi sayangnya ini hanya terbatas untuk angkanya saja. Ya. Kalau mau lengkap tiga-tiganya harus ada. Bisa dipahami? Tapi itu rumus cepat ya, rumus cepat. Saya jarang pakai, jarang. Lebih suka mikir begini, karena kalau itu harus ada pertanyaannya dulu. Kalau rumus yang ada di papan tulis yang kita berikan ada pertanyaan kita bisa bikin. Paham ini? Sama seperti mudhaf ilaih. Kalau kalian kuasai 3 ini, insya Allah bisa bikin 3 sampai 10 ini dan itu. Sudah? Dan ini berlaku umum, mudzakkar muannas. Yang ketiga, bendanya harus jamak. Jadi tidak ada orang itu misalnya ya khamsatu masjidin, tidak ada. Ini bukan bahasa Indonesia ditranslate ya. Khamsatu masjidin, arba'atu maktabin, tidak ada. Bendanya harus jamak. Kalau 3 sampai 10 benda harus jamak. Bisa dipahami sampai sini? Ya, saya ulangi sebelum berpindah. Angka 3 sampai 10, 1 susunannya mudhaf ilaih. Angkanya 3 sampai 10-nya sebagai mudhaf, bendanya mudhafun ilaih. Harus majrur. Yang kedua, angkanya yaitu 3 sampai 10-nya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Karena begini, saya bocorkan memang rahasia. Ada kata mufradnya mudzakkar, jamaknya muannas salim. Sudah lewat kemarin. Riyalun mudzakkar muannas. Jamaah. Riyalun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Apa jamaknya? Riyalatun. Mudzakkar muannas. Jamak muannas salim kan? Riyalatun. Ya. Hammamun, hammamatun, ya kan? Nah sekarang ketika kita mau bilang 3 real, 4 real sampai 10 real, 3 sampai 10-nya mudzakkar atau muannas? Jawabannya ada pada nomor 2. Apa yang jadi patokan? Mufrad atau jamak? Karena mufradnya mudzakkar, jamaknya muannas. Dihitung apa dia? Mufrad yang jadi patokan. Mufradnya Ustaz riyalun. Berarti riyalun mudzakkar. Maka 3 sampai 10-nya muannas. Jadi kalau kita mau bilang 3 real, salah satu riyalatin, arba'atu riyalan sampai tutu yang lainnya. Karena dia mufradnya mudzakkar. Dan dia mudhafun ilaih. Selesai. Ya, silakan baca. Ya, baca. Ada yang masih pusing? Ada sakit kepala? Gimana? Paham Ji? Paham? Kalau tidak paham berhenti, sudah. Berhenti. Pergi tidur. Paham tak? 3 sampai 10. 3 sampai 10 terdiri dari berapa kata? 4 atau 5? Angka 3 sampai 10 terdiri dari berapa kata? 2 kah? Yang pertama angkanya 3 sampai 10-nya ya. Yang kedua bendanya. Paham ini? Kalian dah usah dulu adat ma'dud ini dulu. Angka benda angka. Bendanya angkanya bendanya ya. Jadi angka dulu 3 sampai 10 baru bendanya. Rumus pertamanya apa? Susunan 3 sampai 10 mudhaf ilaih. Angka sebagai mudhaf, benda sebagai mudhaf. Yang kedua, angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Jadi mufrad yang jadi acuan. Ya, yang ketiga
Bendanya harus jamak. Baca. Ya baca, Ustaz. Yang berkuliah lihat. Tidak ada yang baca. Habis yang baca? Mana orangnya? Oh ya. Baca saja baca. Tamarinu. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Salasatu tullabin. 3 pelajar. Arba'atu tullabin. 4 pelajar. Khamsatu tullabin. 5 pelajar. Sittatu tullabin. 6 pelajar. Sab'atu tullabin. 7 pelajar. Samaniyatu tullabin. 8 pelajar. Tis'atu tullabin. 9 pelajar. Asyratu tullabin. 10 pelajar. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Coba lihat itu 3 sampai 10. Sudah antum lihat? Sudah antum baca? Gimana rumusnya? Terpakai? Salah satu tullabin sampai asyaratu tullabin mudhaf mudhafun. Sudah? Angkanya berlawanan jenis dengan mufrad benda. Tullabin apa mufradnya tullabin? Talibun. Talibun mudak. Maka 3 sampai 10-nya muannas berarti pakai ta marbuta. Kemudian yang ketiga bendanya harus tidak ada disebut sini salah satu talibin, tidak ada. Asyaratu talibin. Karena bendanya harus jamak. Ya, baca. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Saya memiliki 5 buku dan 3 pulpen. Khalidun lahu 6 abna'in. Khalid memiliki 6 anak. Anak laki-laki. Terus. Kam akhan laka ya Aminatu? Kam akhan laka ya Aminatu? Coba ulang. Kam akhan laka ya laki. Kam akhan laki ya Aminatu? Kam akhan laki ya Aminatu? Berapa saudara laki-laki yang kau miliki, wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Di mana rumusnya terpakai? Kalau antum mungkin ingat terus. Ya. Mudhaf ilaih. Angkanya berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Ketika angka bendanya harus jamak. Dan ini alhamdulillah bersusun ya, berurut. Durusul lugah ini dia mulai dulu dari yang mudzakkar. Ya, ini mudzakkar sampai halaman 96. Nanti 97 baru dikasih kita yang muannas supaya tidak pusing. Ya. Jadi ini 3 halaman ini semuanya bendanya mudzakkar. Maksudnya mufradnya mudzakkar. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Fil usbu'i 7 ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Terus. Kam riyalan indaka al-ana ya Ammaru? Berapa real yang kau miliki sekarang wahai Ammar? Indil ana 8 riyalatin. Sekarang saya memiliki 8 real. Ya, coba lihat itu rialan. Jamaknya rialatun. Jamak muannas salim. Tapi angkanya tetap muannas. Kenapa? Yang jadi patokan adalah mufradnya. Karena rialun mudzakkar maka 3 sampai 10-nya termasuk 8 ini harus muannas. Pakai ta marbutah. Terus. Fi hadzal hayyi 9 buyutin jadidatin.
Di dalam kompleks ini ada 9 rumah yang baru. Di dalam kompleks ini ada 9 rumah yang baru. Terus Di hadhihi sayyaratu li. sayyarati arba'atu abwabin. Pada mobil ini ada 4 mobil pintu. ini memiliki 4 pintu. ayo Kam samanu hadzal kitabi? Berapa harga buku ini? Thamanuhu 7 riyalatin wa nisfun. Harganya 7 real dan setengah. ya 7 real setengah. 7 real setengah. Ayo semua. Fi hadzal fasli 10 tullabin qudama wa 4 tullabin jududin. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar yang lama dan 4 pelajar yang baru. Kam qamisan indaka ya Ibrahimu? Berapa kemeja yang kau miliki wahai Ibrahim? Indi arba'atu qamsani. Kumsonin ya artinya Saya memiliki 4 kemeja. ya 4 buah kemeja. Terus Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Saya memiliki 2 real dan 5 kirsh. apa itu kirshun? Uang logam. Ya mata uang. Hah? Uang logam. Uang koin. Ya, intinya 5 itu. Ya, bisa dilihat ya, dilihat. Saya memiliki 2 real dan Dicari ya, dicari di kamus. Uang logam. Cari di kamus. Hah? Uang logam Uang logam. atau uang receh. Uang receh, apa lagi? Bisa saja. Ya? Doi apa itu namanya? Ya? Baik. Lanjut. fi hadhil hafilati 10 rukabin. Di dalam kebun Hafilah. Bis. di dalam bus ini ada 10 Penumpang. rukab. Kalau itu kurus itu ada yang bilang uang koin, uang logam ya. Berarti 5 biji ya. 5 biji. 2 real dan 5 uang logam. Baik, lanjut. Saya baca. Antum kalau mau lihat penerapan rumus tadi di dalam Al-Quran, antum bisa lihat di surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Jadi Allah bilang 7 malam 8 hari. Apa bahasa Al-Qur'annya? Sab'a layalin. Wa thamaniyata ayyamin. Coba lihat. Sab'a kenapa mudzakkar? Thamaniyata kenapa muannas? Jawabannya ada pada nomor 2. Coba lihat layalin mufrad atau jamak? Kan ini 7, 8 ini kan masih cakupan 3 sampai 10. Berarti rumusnya berlaku. Ya kan? Sekarang layalin dia jamak. Mufradnya apa? Lihat ini. Dia sab'a mudzakkar, berarti mufradnya lailatun muannas. Bisa? Itu dibilang sab'ah.
Karena mufradnya mufradnya muannas, itu sab'a mudzakkar. Sab'a layalin, 7 malam berturut-turut. Wa thamaniyata, kenapa muannas? Karena ayamin mufradnya yaumun mudzakkar, sehingga 8 hari, 7 malam 8 hari muannas. Bisa dipahami? Ya, jadi jangan hati-hati. Ini mufradnya diambil dari lailatun. Karena sab'a mudzakkar. Ini banyak ya. Ini diantaranya. Kalau ini langsung dipasangkan mudzakkar dan muannas. Sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman. Baik. Lanjut. Siapa baca? Ajib anil as'ilatil atiyati musta'minal adada mazkura bainal qausaini. Ayo. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا على المذكورة بين القوسين. Jawablah dari pertanyaan berikut ini menggunakan bilangan yang disebutkan di antara Dua kurung. Ayo semua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan adat angka al-madhkur yang disebutkan baina antara al-qausaini, antara dua kurung. Kurungnya berapa? 2. 2 kan? 2. Nah, itu musanna qausaini. Akhirnya ya dan nun ya, musanna. Kenapa? Kurungnya 2 musanna ya. Baik. Contoh. Misalu. Contoh. Kam kitaban indaka. Berapa kitab yang kamu punya? Indi salasatu kutubin. Saya mempunyai 3 kitab. Lanjut. Kam akhon laka ya Hamidu. Berapa saudara yang kamu punya wahai Hamid? Saudara laki-laki. Terus Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Bagus. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. 5 orang saudara laki-laki. Ikhwatin ada tamar butohnya. Tidak ada masalah. Karena mufradnya di pertanyaan akhon. Akhon mudzakkar. Maka 5-nya muannas. Iya. Nomor 2. Ya, lanjut. Kam amman laki ya Laila. Berapa paman yang kamu punya wahai Laila? Li arbatu a'mamin. Saya punya 4 paman. Ya, arba'atu pakai tak marbuta karena amman mudzakkar. Bagus. Lanjut. Kami benan laka ya Syekhu. Kami benan, ya, bagus. Kami benan laka ya Syekhu semua. Artinya berapa anak yang kamu anak punya wahai laki-laki? Syekh? Berapa anak laki-laki? Berapa anak laki-laki yang kamu punya wahai Syekh? Li sittatu abana'in. Saya mempunyai 6 anak. Ya, 6 orang anak laki-laki. Ya, ibnan mudzakkar maka sittatu muannas. Lanjut. Kam soalan fi hadzal darsi. Berapa soal pada pelajaran ini? Samaniyatu as'ilatin. Fi hadzal darsi. Fi hadzal darsi samaniyatu as'ilatin. As'ilatin. Pakai tak marbuta. As'ilatin jamak taksir ya. Artinya pada pelajaran ini ada 8 pertanyaan. 5. Kam rakiban fil hafilati. Berapa penumpang di dalam bis ini? Itu. Lanjut. Berapa? Fil hafilati tis'atu rukkabin. Tis'atu rukkabin. Di dalam bis ada 9 penumpang. Kam riyalan fil jaybika.
Berapa real di dalam sakumu? Tahu saku ya? Ini kocikang kalau bahasa anunya ya. Apa? Saku ya? Ini saku di depan, di samping, di belakang ya. Ini namanya jeb. Kalau di mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam tuh masukkan tanganmu ke jebmu, itu beda dengan saku yang kita punya sekarang ya. Karena jeb yang dimaksud adalah lubang tempat masuknya kepala yang ada di baju, itu jeb. Itu di dalam ayat ya. Kalau ayat, jadi bukan suruh kasih masuk di saku ininya ya. Baik. Ini jeb. Kenapa? Apa? Oh iya, langsung kenapa? Keluar di sini, Bu. Kalau mau izin, ya. Izin ke apa? Ke belakang silakan. Jangan. Mau dia, mau setoran. Baik. Ya, lanjut. Fi jaybi sab'atu riyalatin. Di dalam sakuku ada 7 real. Kam samanu hadzal kitabi? Berapa harga kitab ini? Ba'idbah. Samanu hadzal kitabi? Samanuhu asyaratu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Harganya 10 real. Baik, lanjut. Uktubil a'dada min salasa ila asyara waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Artinya? Tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikan setiap kata berikut sebagai bendanya, ma'dudnya. Nah, ini tadi yang kita tulis papan, ma'dud sebagai bendanya. Maksudnya suruh hitung, ya, benda-benda di bawah ini 3 sampai 10. Ayo kita sama-sama ya. Ini praktek. Ayo. Saya sebut bendanya, kalian langsung sebut 3 sampai 10-nya. Gimana, siap? Betul. Ayo kita mulai. Kitabun. Nggak pakai mic ya, semua sama-sama. Kalian langsung sebut 3 sampai 10-nya. Ayo, kitabun. Belum bisa. 3 buku, 4 buku, 5 buku, 6 buku sampai 10 buku. Oh, baru paham. Oh, mana bisa? Betul. Ini perhatikan yang 3 ini. Mudhaf ilaih. Ya. Angkanya berlawanan jenis dengan bendanya. Kemudian bendanya harus jamak. Jadi jangan bilang salah satu kitabin, tapi kutubin. Saya ulangi. Ayo. Kitabun. Sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Kalian jangan balapan. Sama-sama. Bukan balapan, ini bukan balap motor ya. Ya. Paham ya? Gimana besok? Siap? Besok ya? Besok nanti insyaallah kita baca. Kemudian kita baca yang mu'annas. Ya. Baik. Ila huna. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.